Program makan bergizi gratis menjadi ujung tombak. Anggaran lebih dari 121 triliun rupiah digelontorkan untuk anak sekolah dari PAUD hingga SMA, ibu hamil, menyusui, dan balita. Targetnya jelas, generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Di bidang kesehatan, layanan cek kesehatan gratis digelar massal, mulai dari tes gula darah, ronsen, hingga screening penyakit kronis. Pemerintah juga menargetkan penuntasan tuberkulosis dengan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah. Sektor pendidikan tak kalah penting. Hampir 20 triliun rupiah disiapkan untuk merenovasi sekolah, membangun sekolah unggul, dan memperbaiki fasilitas belajar. Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda diharapkan membuka kesempatan pendidikan yang setara di seluruh Indonesia. Ketahanan pangan menjadi perhatian utama. Pemerintah menambah lahan pertanian, membangun lumbung pangan strategis, serta bendungan dan irigasi untuk menjamin pasokan pangan sepanjang tahun. Tak hanya itu, program rumah murah untuk rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan UMKM juga masuk daftar. Presiden Prabowo menegaskan seluruh program ini berorientasi kepada rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan. Dari kesehatan, pendidikan, pangan, hingga perumahan, agenda prioritas ini menjadi peta jalan menuju Indonesia yang lebih kuat, sejahtera, dan mandiri. Tim TV One mengabarkan. Baik, kembali lagi di program khusus, kabar khusus pidato kenegaraan Presiden RI. Kita sudah menyimak tadi bagaimana paket sebelumnya yang berisikan bagaimana rencana isi dari pidato kenegaraan Presiden RI yang akan diprediksi merupakan isi dari program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto untuk selama 4 tahun ke depan kepemimpinannya. Dan kita sudah melihat di layar kaca ini bagaimana iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah memasuki area gedung DPR MPR untuk menuju masuk ke dalam gedung. Kita langsung berbincang dengan Mas Henry Satrio. Mas Henry, kita lihat bagaimana tadi prediksi bagaimana isi dari pidato kenegaraan Presiden RI ini yang berisi program-program prioritas dari Presiden RI. Anda menilainya seperti apa? Bagaimana Anda melihat 1 tahun kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo? Ya, ada beberapa catatan ya. Yang pertama, paradoks Indonesia yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pelantikan 20 Oktober lalu, yang menggarisbawahi bahwa Indonesia ini negara kaya tapi penduduk miskinnya. Oke, Mas Henry, kita sama-sama lihat ya di layar kaca ini tampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di gedung DPR MPR RI untuk kemudian nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat memberikan pidatonya. Ini mungkin kalau kita lihat juga tadi Wakil Presiden sudah datang, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia Pak SBY juga sudah hadir begitu ya. Ini yang ditunggu-tunggu adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sudah tiba disambut oleh Kabinet Merah Putih, kemudian ada Puan Maharani di sana juga turut menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Kita sama-sama menantikan begitu ya, Mas Hensat, boleh tadi dilanjutkan? Ya, paradoks Indonesia itu kan kegelisahan Pak Prabowo di mana Indonesia adalah negara yang kaya tapi penduduk miskinnya masih banyak. Nah, kemudian dia sampaikan 2 rumusan strategi politik yang dilaksanakan oleh dirinya selama setahun kepemimpinan itu ada 2. Yang pertama, dia merangkul semua. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo percaya bila elit politiknya rukun maka pembangunan bisa dilaksanakan. Nah, 2 hal itu kita lihat di 1 bulan terakhir dilaksanakan Pak Prabowo dengan bertahap dan hasilnya banyak gitu ya. Yang pertama yang merangkul semua tentunya kita masih ingat abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Jadi dengan abolisi dan amnesti itu setidaknya Pak Prabowo langsung merangkul 3 kelompok besar untuk masuk ke dalam pemerintahannya atau minimal tercatat seperti berhutang budi kepada Pak Prabowo. Tapi hal ini penting untuk politiknya Pak Prabowo. Jadi ada kelompok Kristen Katolik ya, kemudian kelompok Islam umat, satu lagi adalah PDI Perjuangan. Nah,
Selanjutnya Pak Prabowo juga percaya melaksanakan yang kedua itu, bagaimana dia ingin semua elit politiknya rukun supaya supaya pembangunan di masa kepemimpinannya bisa dilaksanakan. Maka kemudian dia melakukan atau memberikan pendekatan-pendekatan kepada elit-elit politik agar semuanya satu suara dalam pelaksanaan pembangunan. Hal terakhir yang menarik adalah kunjungan Wapres Gibran kepada Pak Tri Sutrisno yang setidaknya menurunkan tensi isu pemakzulan ya, dan itu banyak sekali dipuji oleh masyarakat walaupun beberapa kalangan mempertanyakan kira-kira what next Pak Wapres gitu ya setelah ketemu Pak Tri Sutrisno. Tapi setidaknya dua strategi politik itu membuat pelaksanaan program-program Pak Prabowo, terutama program-program flagshipnya bisa dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada catatan di sana-sini. MBG dilaksanakan, targetnya belum tercapai tapi minimal sudah dilaksanakan di beberapa tempat dan menurut Sri Mulyani mulai tahun depan itu akan ditingkatkan bahkan menembus angka 300 triliun. Nah kemudian Koperasi Merah Putih juga flagshipnya Pak Prabowo itu sudah digelontorkan 8.000 Koperasi Merah Putih walaupun saat ini progresnya masih satu persatu perlahan dibuka ya. Yang terutama bagaimana setiap koperasi ini tailor made di setiap daerah karena tidak mungkin sama kebutuhan masing-masing desa dan kota. Kemudian flagship yang juga mulai menggelontorkan sekolah rakyat dan cek kesehatan gratis. Kemudian ada pemutihan hutang buat nelayan dan petani. Jadi beberapa hal flagship itu langsung dikebut oleh Pak Prabowo di 1 tahun terakhir ini gitu ya. Jelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran lebih tepatnya begitu. Mas Hensat, kalau kita lihat ya, ini komunikasi politik pemerintah berhasilkah menjelaskan keterkaitan antara program-program prioritas dari Prabowo Subianto yang sudah dijelaskan dengan Indonesia Emas 2045 yang tentu digaungkan terus? Nah, ini menariknya ya. Pak Prabowo bahkan menyadari bahwa komunikasi politik adalah salah satu pekerjaan rumah terbesar dirinya hari ini. Tapi dia pasang badan tuh, itu kerennya Pak Prabowo. Dia bilang ini tanggung jawab saya. Saya menginginkan menteri-menteri saya bekerja saja gitu. Ternyata komunikasi juga penting. Nah, memang ada cegukan-cegukan lah ya di beberapa kali. Yang penting itu atau bisa dicatat oleh jajaran menterinya Pak Prabowo, bagaimana jangan terlalu banyak melakukan testing the water kepada masyarakat gitu ya. Sehingga masyarakat tidak kaget terus-terusan gitu. Nah kekagetan itu kan tercermin dari beberapa gejolak-gejolak yang terjadi walaupun kecil di masyarakat. Yang terakhir kan yang kita dengar adalah Pati. Kemudian ternyata beberapa daerah lain juga menaikkan pajak bumi bangunannya lebih tinggi dari Pati di Cirebon dan lain-lain, di Jombang dan lain-lain. Nah itu walaupun kebijakan pemerintah daerah tapi dianggap oleh masyarakat citranya itu adalah termasuk kebijakan dari Presiden Republik Indonesia. Nah ini yang harus diluruskan gitu. Baik. Nah komunikasi politik memang tidak mudah karena menjelaskan ke masyarakat atau menjelaskan ke warga tidak semudah bila berbincang dengan para elit. Baik. Kemarin Istana mengatakan kalau ingin mendebat gunakan data jangan pakai perasaan. Nggak bisa begitu, itu kalau elit mungkin bisa menggunakan data, tapi kalau rakyat di bawah ya pakai perasaan. Jadi pada saat IISG ditargetkan 8.000 indeksnya, bagaimana dengan harga-harga di pasar, bagaimana dengan sembako di pasar. Nah itu kalau mereka menjerit, ya menjeritnya pakai perasaan, nggak bisa pakai data. Baik, Mas Hensat, kita masih akan terus bahas mengenai analisa Anda, mengenai pidato kenegaraan Presiden RI. Namun kami akan ajak Anda untuk menuju ke studio mini di gedung DPR. Sudah ada rekan Nadila Saleh di sana. Nadila, silakan. Nadila. Ya, Nadila Saleh nanti akan memberikan informasi terkini karena dia berada di sana ya. Kita akan sapa langsung saja ke gedung DPR MPR Republik Indonesia. Nadila Saleh, silakan. Baik rekan-rekan di studio, terdengar ya suara saya.
Di sini di sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR DPD RI sudah terlihat ramai sekali agendanya. Sekiranya 20 menit lagi akan berlangsung sesuai dengan jadwal ataupun rundown yang telah diberikan kepada kami awak media. Terlihat di sini suasana di DPR RI juga telah bernuansa agenda pada hari ini. Terlihat oleh kami sejumlah pimpinan dan juga anggota DPR RI sudah terlihat memasuki ruang utama, yaitu di ruang sidang paripurna 1 DPR RI. Tadi juga sudah terpantau oleh kami bahwa Presiden Republik Indonesia juga telah menuju dan masuk ke lokasi gedung DPR RI, dan tentunya pada hari ini ada sejumlah agenda, rangkaian agenda yang akan berlangsung pada hari ini. Agenda pertama dimulai pada pukul 9, nantinya akan ada pembukaan pidato dari Ketua MPR RI, kemudian dilanjutkan dengan pidato pembukaan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Selain itu juga tentunya agenda hari ini juga akan berlangsung sejumlah acara utama ataupun acara pokok, yakni adalah pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi hal yang sangat menarik karena kita ketahui bersama bahwa ini merupakan pidato perdana Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR RI. Kita akan nantikan bagaimana jalannya agenda pada hari ini di DPR RI. Rekan-rekan. Baik, terima kasih. Laporan langsung Nadila Saleh dari gedung DPR MPR RI. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk menyimak bagaimana jalannya atau jelang pidato kenegaraan Presiden RI. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Pidato Kenegaraan Presiden RI.